Dan kemudian Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, hei, ketika di samudra ya, maka kemudian Rasulullah tanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat di samudra itu? Maka kemudian Ibnu Sayyad ini mengatakan, aku melihat ada istana di atas samudra yang kemudian dikelilingi oleh ular-ular yang besar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, itu singgasana iblis. Ya, itu singgasana iblis. Jadi misalkan ada kejadian pembunuhan yang terjadi di kasus yang kemarin siapa? Vina ya, kasus yang viral. Ya, terjadi kasus Vina ini meninggal. Tapi diduga meninggalnya tidak wajar, entah karena pembunuhan atau apa ya dia. Kemudian apa? Lah ini orang yang indigo interdimensional nih ya, yang punya kemampuan mediumship, maka bahasa mereka ruhnya Vina atau jin korinya Vina itu akan dipanggil dan kemudian akan dimasukkan ke tubuh seseorang. Kemudian disitulah dia akan berkomunikasi sebetulnya kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Akhirnya kemudian dia menceritakan. Ini mediumship. Kemudian psikometri. Ya. Psikometri. Kalau psikometri itu menggali informasi dari objek, dari benda. Menggali informasi dari objek atau benda. Contoh misalkan meja, kursi, tembok yang ada di sini, kemudian kaca, itu kan semacam apa ya? Mereka menyerap energi atau mereka menyimpan energi, ya. Atau kalau dalam bahasa ini residual energi. Lah nanti di 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang atau 50 tahun bahkan, maka orang indigo yang dia punya kemampuan psikometri, dia akan bisa menggali informasi tentang apa yang kita lakukan sekarang ini, digali melalui residual energi yang disimpan oleh tembok, ya, meja, kayu, kaca ini. Di tempat itu dulu pernah terjadi apa? Ya, di tempat itu dulu pernah terjadi apa? Itu mereka bisa menggali informasi atau mendapatkan informasi itu dari benda-benda yang ada di tempat itu. Ada benda-benda yang di sekitar itu. Paham ya yang ini ya? Kemudian yang ketujuh, sugesti hipnosis, ya. Sugesti hipnosis. Jadi kalau sekarang kan hipnosis itu dipelajari ya, hipnotis ya. Hipnotis atau hipnosis itu sekarang dipelajari. Tapi kalau orang indigo itu ada yang mereka tidak usah belajar. Mereka sudah bisa untuk itu tanpa harus belajar. Memberikan sugesti. Tahu hipnotis ya? Atau hipnosis. Kemudian yang ke-8, analitik. Nah, analitik ini yang tadi, dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan bahkan dia memiliki IQ di atas 120. Ya. Analitik. Makanya biasanya orang-orang kaget aku.
Cek, cek, cek. Jadi biasanya orang-orang indigo itu emang orangnya pinter-pinter, ya, orangnya pinter-pinter. Kemudian yang ke-9, telekinetik. Yaitu apa? Menggerakkan benda tapi dari jarak jauh. Ini biasanya yang sering dipakai pesulap. Ya, telekinetik. Dia bisa menggerakkan benda tapi dari jarak yang jauh. Kemudian yang ke-10, kemampuan komunikasi dengan Tuhan. Wah, Masya Allah. Atau juga dengan makhluk-makhluk suci yang lain seperti malaikat. Makanya biasanya orang indigo itu seringnya ngaku jadi nabi palsu, karena dia memiliki kemampuan-kemampuan supranatural yang tinggi, yang jarang banget dimiliki oleh orang lain, yang sehingga kemudian dengan mudahnya mereka mengaku sebagai Tuhan, atau bahkan ya minimal ngaku jadi malaikat atau ngaku jadi nabi, ya kan, nabi palsu. Nah, itu kemampuan indigo ya, kemampuan indigo. Ini tadi ada apa? Telekinetik. Kemudian ini komunikasi dengan Tuhan atau makhluk suci dengan Tuhan. Kalau yang indigo IQ tadi tidak ada masalah ya. Indigo IQ itu tidak ada masalah. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau selain dari analitik, selain dari IQ, mulai dari telepati, clairvoyance, kemudian precognition, kemudian retrocognition, kemudian mediumship, kemudian psikometri, hipnosis, telekinetik, ya, dan komunikasi dengan Tuhan, maka ini disebutnya cenayang. Ya, indigo cenayang. Artinya apa? Ada peran jin di situ, ada peran bantuan jin di situ. Tapi kalau IQ-nya yang tinggi tadi ya memang bawaan dari lahir ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau selain itu, maka dia disebutnya kalau di Jawa itu cenayang. Maka otomatis ada campur tangan atau bantuan dari jin. Ya, dia punya khodam. Ya. Tapi indigo analitik ini ya, yang apa namanya, kelebihan intelek, kemampuan intelek yang tinggi, itu bukan hanya di akademik saja loh ya. Ada juga yang akademiknya bagus, tapi ada juga yang akademiknya jelek, tapi di bidang yang lain luar biasa. Contohnya di bidang artistik ya, di bidang art, di bidang seni. Mungkin dia pelajarannya jelek, nggak ranking, tapi di bidang seninya luar biasa. Dia pinter lukis ya, atau dia pinter bidang-bidang seni yang lainnya. Itu juga disebut indigo. Kemudian ada juga konseptual. Konseptual itu berarti dia memiliki kecerdasan expert, yaitu di bidang-bidang makhluk yang mati, maksudnya proyek ya.
Dia nanti biasanya jadi insinyur ya, jadi arsitek. Jadi yang diurus itu, yang digarap itu proyek, benda. Tapi kalau humanis itu yang dia bidang dia expertnya itu di bidang ya manusia. Ya. Yang sehingga kemudian dia itu nanti jadi dokter, jadi pengacara, gitu ya. Kemudian guru, pembisnis, pedagang, politikus, gitu. Jadi orang indigo humanis ini orang yang humble ya, orang yang sering banyak berinteraksi dengan manusia dan dia pinter di situ. Makanya nanti biasanya yang seperti ini ya di HRD kan itu ya orang-orangnya ya. Ya, kemudian yang berikutnya interdimensional. Kalau yang soal artistik ya, artistik itu tidak ada masalah. Yang kedua konseptual ya tidak ada masalah. Yang ketiga humanis ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu indigo interdimensional. Ya, yang jadi masalah itu indigo interdimensional. Maka kalau di Jawa diistilahkan dengan cenayang. Jadi dia ada campur tangan atau bantuan dari jin. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah orang indigo, kita fokusnya ke ini ya, interdimensional ya. Cek. Ya, cek. Kita fokusnya ke yang interdimensional. Kalau yang ini nggak usah dibahas. Dan nanti kaitannya dengan ruqyah. Nah, orang yang memiliki kemampuan supranatural interdimensional, orang indigo yang memiliki kemampuan supranatural dan interdimensional, itu ada nggak di zaman Rasulullah? Ada, cuman kan dulu bahasanya bukan indigo ya. Ada, namanya siapa? Ini Sofi ibnu Soyad. Ini di masa Rasulullah, indigo di masa Rasulullah. Sofi ibnu Soyad. Dia anak indigo yang memiliki kemampuan supranatural dan interdimensional. Makanya kemudian Sofi ibnu Soyad ini pada masanya sering disebut siapa? Dajjal. Tapi dia bukan Dajjal. Tapi pas waktu di masa Rasulullah, Ibnu Soyad ini dia belum Islam. Dia baru masuk Islam ketika di masa Abu Bakar. Kemudian dia menunaikan haji bersama Ibnu Umar. Ya, menunaikan haji bersama Ibnu Umar. Terus kemudian ceritanya Ibnu Umar ini tidak tahu ya gojekan atau gimana. Terus kemudian Ibnu Umar ini tanya kepada Ibnu Umar, tahu ya anaknya Umar ya. Kemudian dia tanya sama Sofi, kan hajinya bareng nih. Ibnu Soyad, orang-orang pada menuduhmu Dajjal, gimana menurutmu? Maka kemudian Ibnu Soyad bilang, yo jelas nggak bener. Lo kok bisa? Loh, katanya Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Loh, nyatanya saya bisa haji kok. Nyatanya saya bisa umrah, saya bisa haji, saya bisa masuk Mekah. Berarti saya bukan Dajjal. Dan itu. Nah, Sofi ibnu Soyad itu hidup di masa Rasulullah, tapi bukan sahabat, karena semasa beliau Rasulullah masih hidup, dia belum beriman. Berimannya di masa Abu Bakar. Bayangkan, Sofi ibnu Soyad ini yang ditembus siapa? Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kala itu Rasulullah itu dibaca pikirannya sama Ibnu Soyad. Ya.
pikirannya Rasulullah dibaca sama Ibnu Soyad dan tembus, bisa. Kan luar biasa loh ya. Bayangkan bisa nembus baca pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Ibnu Soyad ini bisa menebak apa yang disembunyikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, hei, ketika di samudra ya, maka kemudian Rasulullah tanya kepada Ibnu Soyad, apa yang kamu lihat di samudra itu? Maka kemudian Ibnu Soyad ini mengatakan, aku melihat ada istana di atas samudra yang kemudian dikelilingi oleh ular-ular yang besar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, itu singgasana iblis. Ya, itu singgasana iblis. Jadi Rasulullah bukan mempercayai Ibnu Soyad, tetapi Rasulullah hanya sekedar ingin menguji Ibnu Soyad. Ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kemampuan indigo interdimensional itu mereka enggak harus bisa semuanya ini loh ya. Enggak harus bisa semuanya ini. Ada mereka itu cuma bisa ngeliat tok.